Baik, video kita kali ini kita akan belajar membuat tangga putar yang aman dan safety, dan juga tentunya sederhana, tapi tetap ketika kita membuatnya kita berkonsultasi dengan orang-orang lapangan atau tukang yang mengerjakan. Langsung saja kita buat mulai awal, create new ya, klik new di sini, kemudian metrik, standar, milimeter, IAM, kemudian create, kita buat di sini create komponen, kita beri nama lantai 1, template-nya kita ganti di sini metrik, standar, milimeter, IPT. Oke, kemudian klik terserah ya, klik kiri, create 2D sketch, pilih plane yang menghadap atas atau top. Right angle kita buat ukuran 4 meter kali 4 meter, 4M kali 4M. Finish sketch, ketebalan lantai kita beri dengan 10 mm. Jangan lupa membuat lubang dengan create 2D sketch, atau kita bisa hull langsung, tapi saya ingin membuat lubang yang selalu ada di tengah dengan diameter terserah ya, kita beri 100 dulu. Extrude, cut, extendnya all. Oke, lantai 1 sudah jadi. Kita buat part berikutnya, yaitu tiang tangganya. Klik kiri pada part lantai 1, copy, next, kemudian kita ganti namanya menjadi tiang 1 atau tiang utama yang besar. Jadi membuat IPT kedua dan seterusnya, saya menggunakan copy yang ada di IAM, hanya mengganti nama atau rename pada part yang akan dibuat baru. Delete, kemudian saya tiang diameter 150 mm dengan ketinggian kita extrude 3180, 3 meter lebih 100 mm. Retune, kemudian part yang ketiga kita copy lagi, copy komponen, next, rename ya, kita ganti dengan anak tangga, namanya anak tangga, klik OK, klik kiri, kemudian kita edit gambarnya, klik kanan delete, kita sisakan sketchnya, kemudian kita edit sketchnya. Oke, dari diameter tiang 150 kita buat diameter kedua, yaitu 2 meter. Dengan diameter 2 meter kita buat sebuah line horizontal, kemudian kita tarik line menyentuh persinggungan lingkaran luar dan dalam. Kita gambar dulu, kemudian kita beri ukuran. Titik ke titik adalah 140. Kita bagi 2 dengan center. Kemudian sudut ini adalah 20 derajat. Mungkin teman-teman bisa menggantinya sendiri dengan sudut tertentu, silakan. Oke, kita finish sketch, kita extrude,
dengan ketebalan 25 mili. Kemudian kita beri lubang. Oke, lubang yang lurus dengan center. Dengan lubang adalah diameter 20 dan center ke ujung kita bantu line. Center ke ujung sini adalah 20. Atau kita ganti dengan 40 saja ya, cara aman. Kita extrude, cut, extendnya all. Oke, anak tangga sudah jadi. Setelah itu kita membuat tiang yang kedua untuk penyangga pegangan ya. Copy komponen, kemudian rename. Kita beri nama tiang 2. Oke. Kita ganti diameter dan ketinggiannya. Diameter 40 dengan ketinggian 1 meter. Oke, tiang 2 sudah selesai. Selanjutnya kita buat pegangan handle ya. Copy komponen, next. Kemudian di sini kita ganti dengan nama handle. Oke. Kita ganti, kita delete. Sisakan sketch ya. Sketchnya di sini kita rubah menjadi bentuk coil. Kita buat line, jadikan center line. Kemudian kita buat lingkaran diameter 50. Jarak titik terluar dengan center adalah 200 dan center to center line adalah 1920. Finish cut, kemudian kita coil size nya kita ganti pitch and height ya. Pitch nya adalah 2605 dan height-nya adalah 3,60 meter. Oke, axis-nya kita klik. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Klik oke. Oke, semua komponen sudah kita buat, kita rakit. Di sini semua komponen terdapat grounded ya. Di sini kita shift, kemudian klik kanan, groundednya kita hilangkan. Sisa lantai 1 yang hanya di grounded. Kemudian constraint permukaan dengan permukaan, center to center. Nah, kemudian saya membuat plane di tiang pertama, tiang utama, dengan cara double klik, kemudian axis kita pilih yang lingkaran sehingga dia memiliki poros plane. Kemudian kita klik plane, klik porosnya ini dan pilih yang XY atau YZ. Saya pilih yang XY dengan sudut tetap ya, 0.
kemudian return. Dia masih bisa berputar, ya, masih bisa berputar. Kita constraint, kemudian kita direction angle-nya kita arahkan plane dengan menghadap ke sini. Oke, klik OK. Maka dia tidak bisa berputar lagi. Kemudian kita di sini mulai menyusunnya. Jarak constraint permukaan anak tangga pertama dengan lantai adalah 180. Kita beri minus agar dia tampak ke atas. Apply, kemudian kita mate center to center pada tiang. Oke. Nah, kemudian dia bisa berputar, ya. Kita ganti warnanya agar tampak lebih jelas. Oke. Dia masih bisa berputar. Oleh sebab itu saya constraint sudutnya, directed angle-nya dengan plane yang ada di tiang. Maka jika kita lihat tampak atas, dia rata sejajar, ya, sejajar dengan permukaan garis dengan lantai. Nah, tahapan berikutnya kita panggil, kita tinggal drag anak tangganya, klik kiri tahan, kemudian kita drag, kemudian mulai menyusun lagi. Constraint mate center to center, apply, kemudian flush, permukaan dengan permukaan, ketinggian minus 200. Bagaimana agar dia selalu tepat, ya, dengan anak tangga yang pertama? Ya, kita tinggal constraint dan mate garis di sini dengan garis yang di sini. Maka dia sudah membentuk mulai melingkar naik, ya. Dan perhatikan, apabila kita salah mendesain atau memberi ukuran pada radius luar dan juga dalam, maka constraint yang kita lakukan biasanya gagal. Oleh sebab itu benar-benar harus diteliti, jangan sampai keliru diameter dalam dan luar. Setelah itu kita bisa mulai menyusun dengan banyak anak tangga, ya, sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Di sini saya selalu menggunakan standar anak tangga. Ketinggian maksimal antar anak tangga saya selalu memberikan ukuran 200 mili, ya. Dan juga selalu utamakan safety ketika kita membuat tangga, baik tangga standar ataupun tangga berbentuk lain, miring atau spiral, sehingga kaki tetap aman waktu menginjak, ya, dan juga mudah waktu naik. Setelah itu ketika kita sudah menyusunnya, kita tinggal memberikan tiang, mate permukaan, dan mate center to center. Seterusnya, kemudian spiralnya, handle spiralnya kita double klik, kita tampakkan sketnya, klik kanan, kemudian visibility, return, kita constraint sket dengan tiang pertama. Ingat ya, jangan keliru mengklik plane-nya, tapi klik tiangnya, ya, sehingga dia center to poros. Oke.
tinggal kita mencocokkan saja. Nah, di sini nanti kita pertemukan, kemudian kita agar tidak terganggu, kita bisa double klik, kemudian kita klik kanan sketnya dan non visibility. Kalau ini terjadi terlalu panjang, kita bisa memotongnya dengan cara ya kita tinggal memotong extrude mode cut, atau kita juga bisa bermain dengan ukuran yang sudah kita berikan pada coil size. Nah, di sini kita bisa merubahnya, tapi karena saya waktu itu terburu, saya menggunakan extrude dan saya hilangkan atau lebih pendekkan handle-nya. Oke. Sehingga kalau kita teruskan ya, di sini anak tangganya berputar, kemudian ini juga kita constraint, kita drag dengan memperbanyak jumlahnya, kita rakit, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Dan di sini juga lantai, saya buat lantai kedua dengan tambahan ada ekstrudan anak tangga 1 ya, sehingga waktu orang menginjakkan kaki di area sini ya, dia tetap aman, tidak terbentur dengan lantai. Memang inilah tingkat kesulitan tangga spiral. Ketinggian harus diatur dan juga safety-nya juga harus dipertimbangkan ya. Jarak 1800, di sini kepala manusia sudah aman, yang rata-rata mungkin tingginya 1700 ya. Dan ini juga handle melingkarnya saya buat dengan mudah, hanya sebuah extrude melingkar ya. Di sini kemudian saya fillet. Oke. Demikian cara membuat tangga putar ya. Semoga teman-teman bisa mencoba dan berhasil menerapkannya, dan apabila dibuat secara real di lapangan tetap berkonsultasi dengan orang-orang lapangan ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel video ini agar kalian dapat update video lainnya dan tentunya menambah ilmu desain kita. Terima kasih.